Bab 311, Gu Yuan, Nether Immortal Domain, 3 hari kemudian. Nether Immortal Realm, di antara ribuan Immortal Realm, termasuk dalam Third Grade Immortal Realm. Netherworld Villa adalah kekuatan terkuat di Netherworld Immortal Domain. Pemilik villa tersebut adalah penguasa Netherworld Immortal Domain. Dia menguasai seluruh Nether Immortal Domain dan mendominasi semua kehidupan dan kematian. Bahkan dalam puluhan ribu tahun ini, para Immortal yang memimpin Nether Immortal Domain telah melakukan perang salib melawan Immortal Domain lainnya, merebut asal-usul Immortal Domain, dan mencaplok Immortal Domain. Saat ini, selama beberapa Immortal Realm kelas 1 dan kelas 2 dicaplok, itu sudah cukup bagi Nether Realm untuk maju ke jajaran Immortal Realm kelas 4 lagi. Hari ini, dari Netherworld Villa, satu demi satu cahaya Immortal melesat keluar, dan setiap cahaya Immortal mengandung kekuatan Immortal yang tak tertandingi. Xiangwang memiliki 19 jalur, dan pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan baju besi gelap. Di sekujur tubuh, fluktuasi kekuatan yang menakutkan dan mencengangkan muncul. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari surga 5 lapis Raja Abadi di alam rahasia surgawi abadi, bernama Gu Yuan. Kali ini, dia memimpin tim ke ekspedisi, dan 18 cahaya abadi di belakangnya juga merupakan 18 kaisar abadi. Ini pasti bisa disebut kekuatan tempur yang sangat mengerikan, cukup untuk menyapu negeri dongeng kelas 1 manapun. Mata Gu Yuan dingin, dan dia memimpin tim dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian dia meninggalkan dunia bawah. Ribuan domain abadi tidak terbatas, dan setiap domain abadi dipisahkan oleh lautan bintang kematian. Kecuali jika susunan teleportasi lintas domain dibangun di antara para abadi, transaksi dapat dilakukan melalui susunan teleportasi lintas domain. Adapun domain abadi yang belum membangun susunan teleportasi lintas domain, mereka hanya dapat pergi ke domain abadi lainnya dengan melewati lautan bintang kematian. Jika tidak, di antara domain abadi, itu tidak akan pernah sesederhana dan semudah mereka melewati gerbang abadi dan pergi ke alam bawah. Laut bintang kematian, seperti namanya, berarti kematian. Hampir setiap hari, ada banyak sekali makhluk abadi yang hidupnya terkubur di lautan bintang kematian. Singkatnya, Deat Xinghai sangat berbahaya, dan jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda akan dalam bahaya. Setelah Gu Yuan meninggalkan Netherworld Immortal Domain, ia datang ke laut bintang kematian. Kemudian, ia mengorbankan senjata ajaib. Senjata ajaib itu, bersinar terang, berubah menjadi kapal besar. Kemudian, Gu Yuan memimpin para biksu di belakangnya, menginjakkan kaki di kapal, dan berlayar di lautan bintang kematian. Lautan bintang tidak ada habisnya. Gu Yuan berdiri di haluan, matanya dingin. Saya belajar dari pemilik domain bahwa negeri dongeng tingkat rendah yang tidak dikenal tiba-tiba muncul puluhan ribu mil jauhnya dari domain abadi Netherworld. Anda harus tahu bahwa lautan bintang kematian ini milik domain abadi Nether. Tetapi tiba-tiba ada negeri dongeng yang tidak dikenal, apakah itu untuk menyerang wilayah negeri dongeng hantu? Bertindak gegabah. Dan ini adalah provokasi ke alam abadi Netherworld. Oleh karena itu, Gu Yuan dikirim untuk memimpin pasukan Nether untuk melakukan perang salib melawan negeri dongeng yang tidak dikenal. Adapun negeri dongeng yang tidak dikenal, dalam pandangan Gu Yuan, tidak dapat dihindari bahwa itu akan dipecat dan kemudian dianeksasi oleh negeri dongeng hantu. Adapun Nether Immortal Territory untuk mengirim pasukan untuk ekspedisi, datang untuk berperang melawan Kyushu Immortal Territory yang baru saja naik dari alam bawah. Untuk pihak Kyushu Xianyu, tidak ada yang tahu. Hari ini, seluruh Kyushu Immortal Territory masih bersorak,
Mi. Rayakan kelahiran Kyushu Immortal Territory. Gunung Feixian. Chen Chang'an memegang ekor kecil, dan ikan asin berbaring di kursi kayu. Matahari yang hangat bersinar. Chen Chang'an dan Xiao Wei tampak tenang. Sekarang, 3 hari telah berlalu sejak benua Kyushu diubah menjadi wilayah abadi Kyushu. 3 hari ini, setelah mengalami kegembiraan dan kegembiraan awal, para biksu Siwandasan mendapatkan kembali ketenangan mereka. Semua biksu, mereka yang seharusnya berkultivasi terus berkultivasi. Terobosan terus dilakukan, tidak ada perubahan besar karena melonjaknya Kyushu. Bagaimanapun juga, semua orang tahu itu, wilayah abadi Kyushu, meskipun melonjak, sedang dalam bahaya. Sangat mungkin untuk menghadapi perang salib dan invasi negeri dongeng lainnya. Jika mereka tidak menjadi lebih kuat, apa yang dapat mereka lakukan ketika saatnya bagi wilayah abadi lainnya untuk berperang dan menyerang? Jadi, mereka harus menjadi lebih kuat sekarang. Hanya dengan menjadi lebih kuat mereka dapat memiliki jalan keluar. Itu juga karena benua Kyushu ini telah diubah menjadi wilayah abadi Kyushu. Hukum di sini telah berubah, dari hukum surga menjadi hukum jalan. Biarkan para biksu di wilayah abadi 9 provinsi ini, kultivasi mereka dapat lebih cocok. Oleh karena itu, dalam terobosan basis kultivasi mereka, itu juga menjadi lebih mudah. Ditambah dengan tanah abadi teratas yang luas di bidang yang tak terkalahkan. Biarkan mereka menerobos, dan itu akan menjadi lebih mudah. Itu menjadi lebih mudah, meskipun hanya beberapa hari, ada lebih banyak kultivator yang menerobos. Kekuatan meningkat, ini dapat memberi Chen Chang'an banyak nilai lapangan. Pada saat yang sama, Zhuang Sui, yang berkultivasi di Zhengxiantai, telah mengalami transformasi yang luar biasa akhir-akhir ini. Sekarang, daging dan tubuh fana tampaknya hampir berubah menjadi tubuh abadi. Menerobos alam abadi bahkan lebih tak terelakkan. Adegan ini dilihat oleh para biksu di Hundred Thousand Mountains. Untuk ini, tentu saja mereka juga menjadi lebih berharap. Berharap untuk memasuki Zhengxiantai itu untuk berlatih. Dalam hal ini, jika mereka melangkah ke alam rahasia manusia dan menjadi abadi, mereka pasti akan dapat melakukannya. Di tempat Chen Chang'an, dia sedikit terkejut. Sudah 3 hari sejak versi 6.0 dari sistem domain tak terkalahkan ditingkatkan. Peningkatan tersebut belum berhasil. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Chen Chang'an. Bagaimanapun, sistem ini belum pernah ditingkatkan seperti ini sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga Chen Chang'an telah memperoleh banyak nilai medan dalam beberapa hari terakhir. Namun, itu tidak dapat digunakan untuk terus memperluas cakupan medan yang tak terkalahkan. Pada saat ini, di langit yang jauh, pelangi peri memotong kekosongan dan datang ke Gunung Feixian. Bab 312, Quest, Jelajahi Laut Bintang Mati. Setelah Xianhong tiba di Gunung Feixian, Bai Yue muncul. "Tuan," Bai Yue berkata dengan hormat. "Bagaimana penyelidikannya?" tanya Chen Chang'an. 3 hari yang lalu, setelah kenaikan Kyushu, Bai Yue mulai menjelajahi sekitar wilayah abadi Kyushu. Untuk mencegah bahaya tiba-tiba datang ke wilayah abadi Kyushu. Chen Chang'an juga belajar dari Bai Yue. Ribuan domain abadi, ditutupi oleh Laut Bintang Kematian. Jika Anda tidak membangun susunan teleportasi lintas domain, Anda hanya dapat melintasi lautan bintang kematian dan pergi ke domain abadi lainnya. Dan sekarang, Kyushu melambung dan berubah menjadi negeri dongeng. Saat ini, di mana negeri dongeng Kyushu berada di lautan bintang kematian, Bai Yue tidak tahu. Pada saat yang sama, Bai Yue untuk sementara tidak dapat menghubungi Huangfu Xianjia di Xuanwu Xianyu. Itu berarti, setidaknya untuk sementara, Mei Niang,
Jiang Yuchan, dan yang lainnya saat ini tidak mengetahui koordinat alam abadi di Kyushu. Tidak mungkin untuk datang ke wilayah abadi Kyushu saat ini hanya dengan melewati gerbang abadi seperti sebelumnya. Ketika mendengar berita itu, Chen Chang'an sangat tidak senang. Bagaimanapun, Mei Niang dan Jiang Yuchan tidak dapat mencapai wilayah abadi Kyushu untuk saat ini, jadi mereka tidak dapat mengirim batu abadi. Chen Chang'an masih memikirkan 100.000 batu abadi berkualitas tinggi yang akan dibawa Jiang Yuchan. Dengan 100.000 batu abadi berkualitas tinggi, kemajuan domain tak terkalahkan yang mencakup domain abadi Kyushu secara alami akan sangat cepat. Guru, melalui penyelidikan saya dalam beberapa hari terakhir, setelah kenaikan Kyushu, koordinat Xianyu seharusnya berada di Laut Bintang Timur Laut Bintang Kematian, tetapi saya tidak tahu lokasi tepatnya. Ketika Bai Yue berbicara, ekspresinya sedikit bermartabat. Dan wilayah abadi Xuanwu berada di Laut Bintang Barat, dan jalannya panjang. Sekarang wilayah abadi Kyushu baru saja melambung, tidak ada kemampuan untuk membangun susunan teleportasi lintas domain, jadi hanya bisa melintasi Laut Bintang Kematian. Chen Chang'an bertanya tanpa sadar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari Xuanwu Xianyu ke Jiushu Xianyu? Beberapa bulan, atau bahkan lebih dari setengah tahun. Bai Yue memikirkannya dan menjawab. Dengarkan apa yang dikatakan Bai Yue. Chen Chang'an terkejut. Ini sangat jauh. Kedua alam abadi butuh waktu lama untuk tiba. Bai Yue mengangguk. Jika kamu dapat menemukan domain abadi lain di dekatnya sesegera mungkin, dan menggunakan domain abadi lain untuk memiliki susunan teleportasi lintas domain, tidak sulit untuk pergi ke domain abadi Xuanwu, dan itu tidak akan memakan banyak waktu. Lalu apakah kamu telah menemukan domain abadi lainnya? Chen Chang'an bertanya. Bai Yue menggelengkan kepalanya. Tuan, saya belum menemukan negeri dongeng lain di dekatnya untuk saat ini. Alasan utamanya adalah bahwa di Lautan Bintang Kematian, ada banyak makhluk pembunuh kuno, dan mereka kuat. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati di Lautan Bintang Kematian. Bagaimanapun, Bai Yue saat ini, dia baru saja menjadi abadi belum lama ini, dan kekuatannya lemah. Jika dia memasuki Lautan Bintang Kematian terlalu lama, dia pasti akan mati. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Laut Bintang Kematian? Bai Yue memberitahu Chen Chang'an semua yang dia ketahui. Chen Chang'an juga memiliki beberapa pemahaman tentang Laut Bintang Kematian. Lautan Bintang Kematian sangat luas dan tak berujung, dan ribuan makhluk abadi bagaikan pulau satu demi satu, yang ada di Lautan Bintang Kematian. Dengan cara yang sama, Lautan Bintang Kematian sangat misterius dan berbahaya. Ada banyak kejahatan kuno, obat-obatan abadi, alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya, harta peri kuno, dan bahkan misteri keabadian. Bagaimanapun, di alam ribuan makhluk abadi, orang-orang di dunia menjadi abadi. Tetapi Shou Yuan juga terbatas, tetapi itu tidak mewakili kehidupan abadi. Bahkan seorang suci abadi dengan kekuatan tirani yang mencapai tingkat atas hanya dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika itu adalah untuk mendominasi ribuan makhluk abadi dan melangkah ke alam kaisar terkuat. Artinya, di antara ribuan makhluk abadi, itu berarti kaisar abadi yang benar-benar tak terkalahkan. Itu hanya akan hidup selama ratusan ribu tahun, dan pada akhirnya akan jatuh. Sama seperti generasi kaisar abadi sebelumnya, Dewa Buddha yang memimpin zaman kegelapan, dia tak terkalahkan di dunia, tetapi dia telah jatuh selama bertahun-tahun. Sejak itu, tidak ada yang menjadi kaisar. Mampu melangkah kerana orang suci abadi sudah merupakan keberuntungan besar bagi para abadi dari ribuan abadi. Adapun siapa yang akan menjadi kaisar berikutnya di antara ribuan abadi,
Tidak ada yang tahu. Dari Bai Yue, Chen Chang'an dapat dianggap mengetahui tempat yang mengerikan dan berbahaya dari Laut Bintang Kematian ini. Dia memanggil Yihai Xianhuang dan Zhu Baji. Sekarang, setelah Kyushu telah diubah menjadi negeri dongeng, Kaisar Abadi Yihai tidak lagi harus ditekan oleh hukum surga. Hukum Dao ini mengakui kekuatan Kaisar Abadi Yihai. Jadi, Kaisar Abadi Yihai saat ini, kultivasinya benar-benar di puncaknya. Kaisar Abadi Surga kelima, dapat dikatakan, di wilayah abadi Kyushu saat ini. Kekuatan Kaisar Abadi Laut ini adalah yang terkuat. Tetapi, satu Kaisar Abadi Laut adalah yang terkuat. Tetapi dia tidak sedikit pun sombong. Dia tahu kekuatannya sendiri, dan di depan Chen Chang'an, dia sedikit bajingan. Chen Chang'an hanya perlu menggunakan satu ibu jari untuk menekannya sampai mati. Demikian pula, Kaisar Abadi Yihai telah melihat Chen Chang'an dengan mudah mengalahkan orang suci abadi Jiang Qing itu. Dia juga secara pribadi mengalami kekuatan tak terkalahkan yang dimiliki oleh Chen Chang'an. Dan saya melihat postur Chen Chang'an yang tak terkalahkan melawan Soaring Lei Jie. Terlebih lagi, dia hanyalah seberkas jiwa ilahi yang dapat dibangkitkan. Itu sepenuhnya karena tindakan Chen Chang'an. Kaisar Abadi Yihai penuh dengan rasa hormat, kekaguman, dan kekaguman terhadap Chen Chang'an. Tidaklah berlebihan untuk menganggap Chen Chang'an sebagai idolanya. Saya tidak tahu apa yang para senior cari dari saya. Kaisar Abadi Yihai bertanya dengan hormat. Kaisar Abadi Yihai, sekarang Kyushu telah melambung dan memasuki Laut Bintang Kematian. Dengan kekuatan Bai Yue, tidak cukup untuk menjelajahi Laut Bintang Kematian di sekitarnya. Kau kuat, pergilah bersama Zhu Baji untuk menjelajahi Laut Bintang Kematian di dekatnya. Jika kau dapat menemukan negeri dongeng di sekitarnya adalah yang terbaik. Dengan kekuatan Kaisar Abadi Yihai, dibandingkan dengan Bai Yue, ruang lingkup Laut Bintang Kematian yang dijelajahi secara alami lebih besar. Dalam hal ini, Kaisar Abadi Yihai tidak ragu-ragu. Dia mengangguk, dengan hormat. Tidak masalah, aku pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para senior. Adapun Zhu Baji, tentu saja dia benar-benar mematuhi Chen Chang'an. Tugas yang dijelaskan Chen Chang'an, Zhu Baji akan menyelesaikannya dengan serius. Bab 313, Perpustakaan Abadi Vientin, Hukum S. Setelah mendapat penjelasan tugas dari Chen Chang'an, Kaisar Abadi Yihai dan Zhu Baji tidak berhenti, dan meninggalkan wilayah abadi Kyushu untuk menjelajahi Laut Bintang Kematian di dekatnya. Kemudian, Chen Chang'an mengeluarkan kartu hukum Dao lagi. Melihat kartu emas di tangan Chen Chang'an, Bai Yue hanya merasa misterius dan misterius, seolah-olah kartu itu dipenuhi dengan hukum Dao yang tak terbatas. Bai Yue, meskipun kamu sekarang adalah penguasa wilayah abadi dari wilayah abadi 9 provinsi dan mengendalikan wilayah abadi 9 provinsi, tetapi basis kultivasimu terlalu lemah, kursi ini akan memberimu kekuatan hukum Dao, sehingga kamu dapat lebih mudah mengendalikan diri. Itu akan membantumu untuk memajukan kultivasimu lebih cepat hingga kamu menjadi orang suci di alam abadi. Selesai. Chen Chang'an menggunakan kartu hukum Dao melawan Bai Yue. Aku melihat cahaya keemasan yang menyilaukan yang menyatu ke dalam tubuh Bai Yue. Bai Yue merasakan tubuhnya, seolah-olah perubahan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan sedang terjadi. Aku juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang hukum Dao dari kultivasiku sendiri, yang merupakan Dao-ku sendiri. Pada saat ini, Bai Yue tiba-tiba memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat. Dia memiliki dorongan sekarang dan tidak sabar untuk berlatih dan membuat hukum Dao-nya lebih kuat. Bai Yue terkejut. Saya tidak menyangka Master memiliki cara yang mengerikan seperti itu. Sekarang, dengan pencerahannya yang luar biasa,
dia hanya membutuhkan kekuatan yang cukup untuk terus menerobos, dan alam kultivasinya dapat terus meningkat. Terima kasih Master. Bai Yue sangat berterima kasih. Pergilah, berlatihlah dengan baik. Pada saat yang sama, dalam benak Chen Chang'an, sebuah perintah sistem berbunyi saat ini. Perintah sistem, versi 6.0 dari Invincible Domain telah berhasil ditingkatkan, dan fungsinya diperoleh Perpustakaan Abadi Vientiane. Mendengar perintah sistem terdengar di benaknya, semangat Chen Chang'an terguncang. Sudah 3 hari, sistem akhirnya berhasil ditingkatkan. Berbicara, apa fungsi dari versi 6.0 dari Perpustakaan Abadi Vientiane ini? Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, menerima informasi dari Perpustakaan Abadi Vientiane. Segera, lalu, tahukah Anda apa fungsi Perpustakaan Abadi Vientiane ini? Matanya panas, jadi begitulah. Mengenai Perpustakaan Abadi Vientiane ini, ada berbagai macam hal yang mewakili hukum jalan raya yang tak terbatas. Di dalamnya, ada kekuatan hukum yang tak terbatas, yang dapat dikatakan mencakup semuanya. Berbagai aturan jalan, Chen Chang'an dapat langsung mengeluarkannya dari Perpustakaan Abadi Vientiane, dan memberikannya kepada orang lain. Misalnya, hukum Dao kekuatannya tak terbatas, jika hukum Dao kekuatan dikultivasikan secara ekstrim. Anda dapat membuka dunia dan menghancurkan segalanya dengan satu pukulan. Hukum ruang, dalam satu pikiran, Anda dapat berada di ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda juga dapat mengusir lawan Anda selamanya, mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi, dan bahkan mentransfer ruang, membalikkan waktu dan ruang, secara diam-diam, dan tidak ada yang dapat mengejar. Contoh lain adalah, hukum waktu. Mempercepat perjalanan waktu, memperlambat perjalanan waktu, menguasai kultivasi, mengendalikan waktu, Anda dapat berpikir selama 10.000 tahun. Secara keseluruhan, Anda dapat memperoleh hukum Dao yang tak terhitung jumlahnya dari Perpustakaan Abadi Vientiane. Demikian pula, karena Chen Chang'an dapat memberikan kekuatan hukum kepada orang lain. Diri sendiri, tentu saja, juga dapat menggunakan kekuatan hukum di Perpustakaan Abadi Vientiane ini. Ketika Anda mengetahui sifat mengerikan dari Perpustakaan Abadi Vientiane ini, katakan yang sebenarnya. Hati Chen Chang'an terkejut. Dalam hal ini, jika dia memberikan hukum, pasti banyak karakter Seon yang bisa dikultivasikan. Lagi pula, bagi para biksu, terutama setelah melangkah ke alam abadi, hukum adalah fondasi dari yang abadi. Tentu saja, bagi Chen Chang'an, jika hukum-hukum ini tidak dapat digunakan di luar alam tak terkalahkan, sebenarnya itu tidak banyak gunanya. Lagi pula, di bidang tak terkalahkan, dia sudah tak terkalahkan. Memiliki hukum-hukum ini tidak jauh berbeda dengan tidak memilikinya. Tentu saja, mengenai apakah kekuatan hukum Perpustakaan Abadi Vientiane dapat digunakan di luar domain tak terkalahkan, ini adalah hal yang sama sekali tidak diketahui Chen Chang'an. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mencoba di luar alam tak terkalahkan. Dia baru saja tahu. Chen Chang'an memanggil Bai Yue, yang baru saja pergi. Bai Yue bingung. Aku tidak tahu apa yang tiba-tiba dipanggil oleh gurunya untuk dilakukan. Chen Chang'an bertanya, Bai Yue, hukum Dao macam apa yang sedang kamu praktikkan? Guru, yang aku praktikkan adalah hukum Frost. Hukum Frost adalah hukum Dao yang lahir dari cabang air Dao 5 elemen. Dalam hukum Dao, hukum ini hanya dapat dianggap sebagai hukum umum. Jika hukum ini dapat dikembangkan menjadi hukum 5 elemen di masa mendatang, hukum ini dapat menjadi hukum kelas 1 di jalan besar. Namun, kemungkinan ini sangat kecil dan sulit. Hukum Frost.
Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, dan pikirannya mencari di perpustakaan abadi Vientiane. Segera, Chen Chang'an menemukan hukum Frost yang dikatakan Bai Yue. Di perpustakaan abadi Vientiane, hukum ini termasuk hukum Dao biasa. Chen Chang'an mengerutkan kening. Sebagai muridnya, hukum yang Bai Yue kembangkan agak lemah. Katanya, Bai Yue, bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Chen Chang'an, Bai Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bab 314, Kepercayaan, berikan hukum ruang. Bai Yue tidak mengerti mengapa Chen Chang'an ingin dia menghapus hukum es yang telah dia kembangkan. Jika dia kehilangan hukum es yang telah dia kembangkan, dia harus menguasai hukum Dao-nya sendiri lagi. Jika tidak, dia akan menjadi orang yang lumpuh. Basis kultivasinya tidak dapat ditingkatkan lagi dengan cara apapun. Jadi, Bai Yue tidak mengerti mengapa Chen Chang'an ingin dia menghapus hukum es yang telah dia kembangkan. Tentu saja, Bai Yue juga sepenuhnya mematuhi kata-kata Chen Chang'an. Dia berkata, apa yang dikatakan guru adalah apa adanya. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Chang'an. Tetapi satu-satunya hal yang Bai Yue tahu adalah bahwa Chen Chang'an adalah gurunya. Itu tidak akan menyakitinya. Melihat Bai Yue, aku bahkan tidak memikirkannya, dan aku langsung setuju. Chen Chang'an tidak bisa menahan senyum, merasa senang. Ini menunjukkan bahwa Bai Yue percaya padanya. Bagaimanapun, hukum Dao adalah tentang masa depan seseorang dan sangat penting. Bagaimana bisa dihapuskan dengan mudah? Chen Chang'an berkata, Bai Yue, hukum es ini terlalu lemah dan tidak cocok untukmu. Ada hukum Dao yang lebih cocok untukmu. Setelah kamu menghapus hukum es, itu akan diberikan kepadamu. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, Bai Yue tampak tidak percaya dan terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu harus tahu bahwa hukum Dao perlu dipahami sendiri. Begitu pula, tidak semua orang dapat menguasai kekuatan hukum Dao. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan banyak energi untuk menguasai hukum es ini. Dengan kekuatan hukum es dan salju ini, dia bisa menjadi arogansi alam abadi Xuanwu. Tapi sekarang, aku tidak menyangka akan mengatakan di mulut guru bahwa hukum ini terlalu lemah. Yang membuat Bai Yue semakin tidak terduga adalah, hukum juga dapat diberikan. Bukankah ini satu-satunya cara untuk memahami dunia dan menguasainya melalui diri sendiri? Apa yang dikatakan Chen Chang'an benar-benar menumbangkan kognisi Bai Yue. Guru, bisakah Anda menganugerahkan hukum Dao? Meskipun Bai Yue sepenuhnya percaya pada kata-kata Chen Chang'an, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mungkin Chen Chang'an salah. Namun, Chen Chang'an mengangguk ringan. Itu benar, guru secara alami dapat menganugerahkan hukum Dao. Bai Yue bertanya dengan keraguan di dalam hatinya. Guru, bukankah hukum Dao perlu dikuasai oleh pemahaman seseorang tentang Dao? Chen Chang'an sedikit terkejut. Dia tidak menyangka hukum Dao akan diperoleh seperti ini. Menghadapi keraguan yang diajukan oleh Bai Yue, Chen Chang'an, sebagai orang awam yang belum praktek, tentu tidak tahu apa-apa. Chen Chang'an berpura-pura menjadi orang yang dalam, dan sekali lagi kembali ke penampilannya yang tak terduga. Itu untuk orang lain, hanya melalui pemahaman mereka sendiri tentang Dao mereka dapat menguasai hukum Dao mereka sendiri, tetapi untuk kursi ini tidak terjadi. Bai Yue, apakah kamu tahu bahwa di tangan kursi ini, 3.000 jalan yang bertanggung jawab, jadi mengapa kamu perlu memahami dan menguasainya? Kata-kata ini sangat sombong. Bertanggung jawab atas 3.000 jalan, bagaimana ini mungkin? Tidak peduli bagaimana kamu mendengarkan, kedengarannya seperti kamu berbicara besar. Namun, Bai Yue terkejut dengan ini.
Bagaimanapun, dia sepenuhnya percaya pada Chen Chang'an. Mendengar kata-kata Chen Chang'an saat ini, dia sepenuhnya percaya bahwa Chen Chang'an telah menguasai 3.000 jalan. Bagi Chen Chang'an, dia juga penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Tuan adalah Tuan, basis kultivasinya tidak terduga, kekuatannya mengerikan, dan dia bahkan menguasai 3.000 jalan. Ternyata dia bisa begitu kuat, dan tentu saja ada alasan mengapa dia kuat. Meskipun Bai Yue belum pernah mendengar ada orang yang dapat menguasai hukum 2 jalan, apalagi 3.000 jalan. Namun Chen Chang'an di depannya adalah gurunya. Dia juga menyaksikan kekuatan Chen Chang'an, dan mengalami kekuatan tak terkalahkan yang dimiliki Chen Chang'an. Oleh karena itu, dia sepenuhnya mempercayai kata-kata Chen Chang'an. Terlebih lagi, ada orang-orang di luar dunia, ada hari-hari di luar dunia, dan ada lebih banyak hal yang tidak dia ketahui. Bai Yue tidak lagi ragu. Demikian pula, dia tidak percaya bahwa Chen Chang'an akan meluangkan waktu untuk mengabaikan hukum Dao besar yang menipunya untuk menghapusnya. Baiklah, Bai Yue, jangan banyak bicara omong kosong, sekarang kamu akan menghapus hukum es dari kultivasimu sendiri. Kata Chen Chang'an kepada Bai Yue. Bai Yue mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu menarik napas dalam-dalam, dan benar-benar menghapus hukum es yang telah dia kembangkan. Setelah menghapus hukum daunnya sendiri, Bai Yue menjadi sangat lemah. Wajahnya bahkan lebih pucat, meskipun kultivasinya masih di lapisan pertama persenjataan abadi. Namun pada kenyataannya, kekuatan yang dapat ia kerahkan sekarang mungkin bahkan belum mencapai alam pemurnian Void. Ini adalah bahwa setelah kehilangan hukum embun beku, kekuatannya telah berkurang hingga 90%. Jika Chen Chang'an tidak dapat menganugerahkan hukum bulan putih. Kemudian, sebelum Bai Yue mendapatkan kembali penguasaannya atas hukum Dao, ia untuk sementara waktu telah direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Namun, bagi Chen Chang'an, yang memiliki perpustakaan abadi Vientin, adalah hal yang sederhana dan mudah untuk memberikan hukum lain kepada Bai Yue. Ia pun tidak ragu-ragu. Setelah Bai Yue menghapus kultivasinya sendiri, dia memberinya hukum Dao tingkat atas lainnya, hukum ruang angkasa. Hukum ruang angkasa adalah salah satu hukum Dao teratas. Dengan mengolah hukum Dao ini, Bai Yue akan menjadi lebih kuat. Kekuatan milik hukum ruang angkasa, seperti masa kekacauan yang lahir, mengalir ke tubuh Bai Yue untuk mengisi hatinya yang kosong. Pada saat ini, tubuh Bai Yue melonjak dengan semacam kekuatan ruang angkasa, membentuk ruang tanpa akhir, yang tampaknya tak terduga. Bab 315, Gelombang Angkasa, Firasat Buruk. Tepat ketika Bai Yue menghapus hukum embun beku, yang dia kembangkan, Chen Chang'an memberinya hukum baru, hukum ruang angkasa, dan membiarkan Bai Yue berlatih lagi. Pada saat ini, Kaisar Abadi Yihai dan Zhu Baji telah meninggalkan benua Kyushu. Setelah meninggalkan daratan Kyushu, yang kulihat adalah lautan yang luas dan tak berujung. Dan ini adalah lautan bintang kematian. Zhu Baji menatap dengan rasa ingin tahu ke lautan bintang kematian. Laut itu tenang dan tak berujung, dan aku tidak merasakan bahaya apapun. Petik 2. Ini adalah laut bintang kematian, dan di mata babi tua itu tidak lebih dari itu. Kaisar Abadi Yihai menghela nafas. Sejak kematiannya, sudah lama sekali aku tidak melihat lautan bintang kematian ini. Sekarang setelah dia dibangkitkan dengan bantuan para pendahulunya dan kembali ke alam atas, ketika dia melihat lautan bintang kematian ini, rasa keintiman muncul di hatinya. Dia mendengar kata-kata Zhu Baji, tersenyum. Lalu angkat bicara, "Rekan Taois babi, jangan remehkan lautan bintang kematian ini. Rekan Taois Yihai, mengapa kau berkata seperti ini?
Hehe, kau pasti tahu bahwa ada banyak sekali makhluk pembunuh di laut bintang kematian ini. Semakin dalam kau menyelaminya, semakin mengerikan jadinya. Bahkan penguasa alam abadi, orang suci Dao abadi, bisa saja jatuh ke dalamnya. Sebaiknya kita berhati-hati. Mendengar perkataan Kaisar Abadi Yihai, Zubaji tadi tidak peduli. Pada saat ini, aku tidak bisa menahan rasa terkejut, dan telinga babi itu seperti kipas bergetar beberapa kali. Rekan Taois Yihai, jangan menakutiku babi tua. Apakah laut bintang kematian ini benar-benar berbahaya seperti yang kau katakan? Mengenai hal ini, Kaisar Abadi Yihai menganggukkan kepalanya. Rekan babi, aku tidak membuatmu takut. Belum lagi penguasa alam abadi, orang suci Dao abadi, jika alam abadi tidak beruntung dan menghadapi gelombang kematian, bahkan satu kelompok alam abadi akan hancur di lautan bintang kematian ini. Gelombang kematian, Zubaji bingung. Aku tidak tahu banyak tentang gelombang kematian, tetapi aku hanya tahu bahwa gelombang kematian dibentuk oleh makhluk-makhluk ganas di laut bintang kematian, dan kemanapun mereka pergi, semuanya akan hancur, dan semua vitalitas akan hancur, bahkan jika itu adalah domain abadi peringkat 9 teratas, dan itu hanya akan berakhir dengan kehancuran ketika menderita gelombang kematian. Mendengar kata-kata Kaisar Abadi Yihai, Zubaji hanya merasa takut. Namun, melihat Kaisar Abadi Yihai tersenyum lagi, rekan Daois babi, tetapi Anda tidak perlu panik, gelombang kematian ini jarang terlihat dalam puluhan ribu tahun, dan ribuan abadi sangat luas, bagaimana mungkin keberuntungan para abadi Kyushu bisa terjadi? Sangat buruk, saya menghadapi gelombang kematian. Haha, rekan Daois Ikai benar, itu membuat babi tua saya takut untuk melompat. Zubaji tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dia tidak panik, dan berkata kepada Kaisar Abadi Yihai. Ngomong-ngomong, tidak peduli seberapa kuat gelombang kematian itu, bagaimana jika wilayah abadi 9 provinsi menderita gelombang kematian? Wilayah abadi Kyushu memiliki seorang guru yang bertanggung jawab, dan tidak lagi menjadi masalah untuk melawan gelombang kematian. Kaisar Abadi Yihai terkejut ketika mendengarnya. Ya, para pendahulu sangat kuat, dan kekuatan mereka sama sekali tidak terduga. Bahkan kesengsaraan guntur yang menjulang tinggi yang mengerikan dapat dilawan. Namun, gelombang kematian itu tidak sebanding dengan kesengsaraan guntur kenaikan. Meskipun, Kaisar Abadi Yihai mengakui bahwa Chen Chang'an sangat kuat. Namun jika Chen Chang'an menghadapi gelombang kematian, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Abadi Yihai berhenti memikirkannya. Bagaimana mungkin berpikir bahwa gelombang kematian telah hilang, itu sama sekali tidak realistis. Keberuntungan wilayah abadi 9 provinsi tidak boleh seberuntung itu. Lebih baik menyelesaikan tugas yang dijelaskan oleh para senior dan menjelajahi laut bintang kematian di sekitarnya. Lihat apakah Anda dapat menemukan keberadaan negeri dongeng lainnya di laut bintang kematian di sekitar sini. Rekan Taois babi, ayo pergi. Setelah itu, Kaisar Abadi Yihai membawa Zubaji ke lautan bintang kematian. Lautan bintang kematian sangat luas dan tak terbatas, dan ia datang ke langit di atas lautan bintang. Aku dapat dengan jelas merasakan depresi yang dibawa oleh seluruh Singhai, dan ada peluang pembunuhan yang tak ada habisnya. Seolah-olah ada mata yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di lautan bintang, mengintip mereka dari kegelapan. Jelajahi lautan bintang. Kaisar Abadi Yihai dan Zubaji segera diserang oleh makhluk ganas dari lautan bintang kematian. Itu adalah tentakel besar. Setiap tentakel tampak seperti puncak raksasa. Gelombang badai memercik dan menyerang Kaisar Abadi Yihai dan Zubaji. Hati-hati, itu adalah cumi-cumi iblis tentakel, jangan sampai tertangkap oleh tentakelnya,
begitu terseret ke lautan bintang, ia pasti akan mati. Kaisar Abadi Yihai berkata kepada Zubaji. Kaisar Abadi Yihai tahu tentang makhluk yang tidak menyenangkan ini. Kekuatannya tidak kuat, asal tentakelnya terputus. Dan mengapa tidak terseret ke lautan bintang? Itu karena di lautan bintang, ada penindasan besar terhadap kekuatan abadi dalam tubuh abadi. Selain itu, ada banyak makhluk jahat. Begitu terseret ke lautan bintang, itu akan dikepung oleh makhluk ganas yang tak terhitung jumlahnya. Itu pasti mati. Setelah mengingatkan Zubaji, Kaisar Abadi Yihai mengambil tindakan. Di antara tangan, laut melonjak dan berubah menjadi jet air yang tajam. Dia memegang pisau air, dan gas pisau itu vertikal dan horizontal. Ci-ci-ci, tentakel yang menyerang semuanya terputus. Darah berceceran. Di lautan bintang kematian, ada deru kesakitan dan raungan. Kaisar Abadi Yihai mendengus dingin dan menembak lagi. Dengan tangan kanan menghadap ke atas, gelombang ombak bergulung di lautan bintang. Dan kemudian berubah menjadi pistol air setinggi 100 kaki. Dia memegang pistol air 100 zang, berteriak seperti guntur, mengangkat tangannya dan melemparkannya. Pistol air Baizang melesat, dan memasuki lautan bintang. Berlari melalui laut dan bunuh makhluk pembunuh itu. Raungan makhluk ganas itu berhenti tiba-tiba, dan segera, darah merah mengotori laut. Ayo pergi. Setelah membunuh makhluk pembunuh itu, Kaisar Abadi Yihai pergi bersama Zubaji. Selanjutnya, dalam proses menjelajahi laut bintang mati, Anda secara alami akan diserang oleh banyak makhluk jahat. Untungnya, Kaisar Abadi Yihai cukup mampu mengatasinya, dan penjelajahannya juga lancar. Dengan cara ini, saya menjelajah selama 5 hari, tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaan alam abadi lainnya, dan kekuatan Kaisar Abadi Yihai dan Zubaji juga hampir habis. Kaisar Abadi Yihai berkata, rekan Taois babi, mari kita kembali ke Kyushu dulu, pulihkan sedikit kekuatan, lalu kembali ke Laut Bintang Mati untuk melanjutkan penjelajahan. Babi Baji memimpin. Bagus. Tapi sekarang, cakrawala yang jauh, cakrawala Laut Bintang Mati. Tiba-tiba, sebuah kapal raksasa muncul ke arah wilayah abadi 9 provinsi. Ada kapal datang. Zubaji terkejut. Kaisar Abadi Yihai mengerutkan kening saat dia melihat kapal raksasa yang datang. Entah mengapa, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Kamu harus tahu bahwa wilayah abadi Kyushu baru saja melonjak. Tiba-tiba ada kapal yang datang menuju wilayah abadi 9 provinsi. Ini bukan kabar baik.